Alhamdulillah alladzi akrama hadhil ummah wa syarrafaha bidinil Islam. Nahmaduhu subhanahu hayya'a li'ibadihi subulas sa'adah wa nahahum 'an ittiba'is subul wa iqtirafil khataaya wal atham. Alhamdulillah malikil mulk wa khaliqil khalq wa mudabbiril amr, yarfa'u man yasha'u bifadlihi wa yad'u man yasha'u bi'adlihi wa huwal alimul hakim. Nahmaduhu ala ni'matil islam wa nashkuruhu idh ja'ala min ummati khairil anam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rafa'a bidinihi aqwaman wa wada'a akharin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, i'tazza billahi ta'ala rabba wa fakhara bil islami dina wa 'allama ashabahu al-fakhra bihi 'alaniyatan wa jahra. Syahidat bikamali hadihi wa safai sunnatihi al-qulubu wal alsinatu wal aqlam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabatul lail aw ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala setelah nikmatul iman, yaitu nikmatul Islam, yang juga kita mendapatkan banyaknya petunjuk dalam kehidupan kita, yang dimana juga dengan nikmatul iman dan Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada kita atas apa yang kita kerjakan sepanjang hidup kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Sungguh mahal ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita hamba-hambanya yang beragama Islam, mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang kita jadikan sebagai landasan hidup kita. Dengan keislaman kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya. Sungguh ini merupakan suatu keberuntungan yang besar bagi kita yang merasa bahwasanya Islam adalah agama yang benar dan tidak ada agama pun yang benar selain Islam. Dan kita telah mengetahui ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama Islam kita ini agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan dalam firman-Nya, innad dina 'indallahil Islam. Ketahuilah bahwasanya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Dan agama Islam ini juga agama yang Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawm, pada hari itu, pada hari di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan hajjatul wada' bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan bagi kita semua agama Allah subhanahu wa ta'ala Islam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Dan kemudian di akhir Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku telah ridha menjadikan Islam sebagai agama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sangat disayangkan pada zaman sekarang ini banyak dari kita mengaku Islam, lahir dalam keadaan Islam, dengan orang tua yang beragama Islam. Di masa kecilnya orang tuanya banyak memasukkan dia
ke sekolah-sekolah Islami, memasukkan ke madrasah-madrasah Islamiyah. Agar apa? Agar anak-anaknya mampu mengerjakan salat dengan benar. Agar anak-anaknya ketika menjadi dewasa nanti, mereka menjadi seorang sosok muslim yang teguh kepada agamanya. Tapi na'udzubillah, kita mendapatkan pada saat sekarang ini, tidak kita katakan sedikit, tapi banyak mereka-mereka yang katanya beragama Islam. Mereka tahu bahwasanya Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran Islam yang benar, yang kafah, yang mencakup segala hal. Tapi mereka enggan, bahkan malu untuk mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Bahkan juga wal'iyadu billah, banyak dari mereka yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam firman-Nya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kami jadikan kita semua berjalan di atas satu syariat yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat tersebut sebagai landasan hidup kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fattabi'ha, maka ikutilah syariat Islam tersebut, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah kita sesekali mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang yang tidak mengetahui perkara agama ini. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh zalimina ba'dhum awliya ba'd wallahu waliyul muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, sungguhnya mereka-mereka yang tidak mengenal Islam, yang tidak mengenal ajaran Islam, yaitu mereka tidak akan bisa untuk menolak satupun siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah Allah Ta'ala masukkan sebagai golongan orang-orang yang zalim terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan satupun pertolongan dari siapapun, karena pertolongan yang pasti hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah waliyul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ketegasannya, bahkan mendapatkan julukan Al-Faruq, yang dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innakum kuntum adallan nas wa aqallan nas wa ahqaran nas fa'azzakumullahu bil Islam famahma tatlubul izza bighairihi yudhillukumullah." Beliau khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menegaskan dengan bangganya, seharusnya kita menjadi seorang muslim yang hakiki, bangga dengan agama kita, bangga dengan syariat yang diajarkan kepada kita, yang kita berjalan di atasnya. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguhnya kalian adalah manusia yang paling hina. Kita semua dulunya adalah manusia yang paling hina. Wa aqallan nas, dengan jumlah yang paling sedikit. Wa ahqaran nas, dengan status yang paling rendah. Fa'azzakumullahu bil Islam. Akan tetapi kerendahan tersebut, jumlahnya yang sedikit, hinaan tersebut itu menjadi naik ketika seorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang terpilih, memegang agama Islam sebagai jalan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agama Islam kita ini. Famahma tatlubul izza bighairihi yudhillukumullah atau yudhillakumullah. Bila mana kita mencari satu kemuliaan dari selain agama Islam kita ini, ketahuilah kita tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka, wa'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya kita sekarang berada dalam fase atau zaman yang dimana godaan-godaan untuk meninggalkan atau seorang muslim untuk meninggalkan agamanya sangat besar, yang dimana pengaruh-pengaruh baik secara langsung ataupun tidak, banyak pula orang-orang atau mereka umat Islam yang terpengaruh oleh godaan tersebut sampai mereka wal'iyadu billah meninggalkan agamanya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi SAW sudah memprediksi berapa abad yang lalu. Beliau menegaskan dalam sabdanya, hampir saja mereka sekelompok orang yang mereka tidak menyukai Islam, yang mereka tidak beragama Islam, mereka berkumpul, mereka bersatu untuk menyerbu dan menyerang umat Islam, sebagaimana orang-orang berkumpul untuk memakan makanannya. Kemudian para sahabat mengatakan, wa min qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah ketika itu mereka orang-orang yang beragama non-Islam, baik dari kalangan Yahudi, Nasara, Majusi dan lain sebagainya, apakah mereka menyerang umat Islam dikarenakan umat Islam jumlahnya sedikit? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian, jumlah umat Islam pada masa tersebut yang kita rasakan pada saat sekarang ini dan akan dirasakan nantinya sampai sebelum hari kiamat, yaitu jumlah umat Islam ketika itu sangatlah banyak, tidak sedikit. Bahkan walakinnakum ghutha ka ghuthais sail, akan tetapi banyaknya jumlah umat Islam di masa tersebut itu seperti halnya buih di lautan yang banyak tapi mudah berterbangan ditiupkan oleh angin laut tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Nabi kita Muhammad SAW menegaskan bahwasanya sebabnya umat Islam lemah ada dua. Yang pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dikarenakan kecintaan seorang muslim sangat besar kepada dunianya sampai melupakan akhiratnya. Pun juga hal yang kedua, dikarenakan umat Islam pada saat tersebut sangat-sangat membenci dengan datangnya kematian, wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin azzani Allahu wa iyyakum. Beberapa hari ke depan akan adanya pergantian tahun Masehi, yang dimana kita akan mendapatkan banyaknya umat Islam, bukan hanya di negeri yang kita cintai ini saja, bahkan di Timur Tengah, yang dimana mereka dikenal dengan sisi agamanya yang kuat, tapi dengan adanya syubhat-syubhat, godaan-godaan syaitan yang membuat mereka ikut merayakan malam pergantian tahun baru tersebut. Ketahuilah, adanya pergantian tahun itu seharusnya kita jadikan sebagai malam yang biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Kemudian kita melihat bagaimana banyaknya umat Islam, khususnya di negeri yang kita cintai ini, mereka bereuforia, mereka bersukacita, bahkan mereka rela untuk tidak tidur semalaman demi menunggu adanya pergantian tahun, padahal hal itu hal yang biasa-biasa saja. Banyak dari mereka yang enggan untuk mengatakan perayaan tahun baru adalah bentuk tasyabbuh bil kufar, padahal Nabi kita Muhammad SAW menegaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum dalam ibadahnya, kebiasaannya yang cenderung kepada ibadahnya, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang diikuti tersebut. Tapi ketahuilah ayol muslimun, bahwasanya khatib menegaskan perayaan malam tahun baru bukan hanya sekedar tasyabbuh saja atau penyerupaan kepada agama lain, tapi perayaan malam tahun baru itu sudah merusak akidah seorang muslim. Hal ini bisa kita baca banyaknya informasi yang kita dapatkan di media-media sosial, bahwasanya adanya pergantian tahun baru atau perayaan di dalamnya itu tidak lepas dari mereka orang-orang Romawi. Bahkan dikatakan awal mula perayaan tahun baru itu terjadi pada tahun 46 sebelum Masehi, ketika seorang raja Romawi bernama Julius Caesar yang dia menetapkan bahwa 1 Januari adalah tahun baru. Bukan itu saja, akan tetapi di dalamnya diyakini bahwa pada pergantian tahun baru seharusnya mereka orang-orang Romawi, mereka menyiapkan persembahan untuk dewa, yang dikatakan bahwasanya Januari itu berasal dari satu nama dewa Janus, yang dia atau dewa ini memiliki 2 wajah, yang diyakini 2 wajah tersebut yaitu permulaan dan sekaligus pintu atau penjaga pintu masuk. Dan mereka orang-orang Romawi pada zaman dahulu, mereka mempersiapkan pada malam tahun barunya, yaitu mereka menyiapkan persembahan untuk dewa, bertukar kado satu dengan yang lainnya, mendekorasi rumah, dan mereka merayakan malam tahun baru tersebut, yang artinya adalah malam tahun baru dilakukan pada saat itu
untuk memuji dewa mereka, untuk mempersembahkan sesembahan untuk dewa mereka. Tapi na'udzubillah, umat Islam pada saat sekarang ini yang kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita sembah. Tapi kenapa kita masih meyakini adanya hal tersebut? Ini hanyalah perayaan biasa-biasa saja. Ketahuilah, ini bukanlah perayaan yang biasa-biasa saja, tapi ini sudah masuk ke dalam ranah akidah dan keyakinan. Sekiranya seorang muslim mengamalkan atau mengerjakan perayaan tahun baru tersebut, maka hampir tidak ada bedanya muslim tersebut dengan mereka orang-orang Romawi. Mereka bersuka cita pada malam harinya, menunggu pergantian tahun baru. Ada yang bakar-bakar, ada yang bermain petasan. Mereka tidak menyadari bahwasannya perayaan tahun baru sekali lagi bukan hanya bentuk tasyabbuh bil kufar, walakin akan tetapi itu juga termasuk dalam pengrusakan akidah yang na'udzubillah, sekiranya kita menganggap itu hal yang biasa-biasa saja, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pengrusakan akidah selanjutnya di dalam diri kita menjadi hal yang biasa-biasa saja. Ketika itu kita dapatkan, berhati-hatilah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengulur-ngulur diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala lambat laun tidak kita sadari bisa jadi kita bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan kita membiasakan suatu hal yang buruk, padahal hal tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, atamma alaina an-ni'mata wa akmala lana ad-din wa nahana 'anit tashabbuhi bil kuffari wal musyrikin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mukhlishan lahu ad-din wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa amarahu bi jihadil kuffari wal munafiqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kondisi umatnya nanti menjelang akhir zaman. Beliau mengatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian yang insyaallah kita tidak menjadi bagian dari orang-orang ini, tapi Nabi SAW menegaskan sungguh kalian benar-benar la tattabi'anna akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Yang kemudian beliau menegaskan hatta law salaktumu, sekiranya kalian lau salaku juhra dabbin la salaktumu, sekiranya mereka itu berjalan masuk ke dalam lubang dab, kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al yahud wan nasara, wahai Rasulullah, kebiasaan siapakah yang akan diikuti oleh umat Islam? Sampai dikatakan, apakah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara? Nabi menegaskan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan perayaan tahun baru itu tidak lepas dari kebiasaan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Tapi entah kenapa banyak dari kita yang mengikutinya. Apakah tidak cukup ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan innad dina 'indallahil Islam? Apakah kita tidak cukup bagi kita ketika Allah menegaskan agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam saja, bukan agama yang lainnya? Tapi kenapa kita mesti mencari-cari kebiasaan agama-agama lain yang bisa jadi kebiasaan tersebut melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa merusak akidah seorang muslim? Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kebiasaan tersebut mengacu kepada ibadahnya Yahud dan Nasara,
Sungguh satu hal yang miris terjadi pada saat sekarang ini. Mereka orang-orang kufar dan musyrikin berusaha menjauhi seorang muslim atau kaum muslimin dari agamanya, dan mereka akan berhasil. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak dari kita yang mencoba bahkan ikut-ikutan merayakan apa yang mereka rayakan dan menganggap ini adalah hal yang biasa, bab muamalah yang tidak perlu kita pikirkan mendalam, padahal kebiasaan tersebut bisa merusak keimanan kita, wa'iyadu billah. Bahkan kita bisa melihat juga pada saat sekarang ini adanya kebiasaan baru, yaitu membuat tandingan perayaan tahun baru. Dengan apa? Dengan mengisi kegiatan-kegiatan Islami. Kita bisa lihat adanya kajian-kajian Islami di malam tahun baru dengan alasan supaya umat Islam tidak tergoda dengan perayaan tahun baru, dibuatlah kajian malam tahun baru. Sekilas ini nampak baik, tapi ketahuilah ini adalah hal yang buruk. Dikarenakan apa? Sekiranya seorang muslim ingin mengikuti kajian atau membuat satu kajian, maka buatlah di hari-hari lain tanpa mengkhususkan di satu malam perayaan tertentu. Buat apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh para sahabatnya ketika para sahabat di hari Hunain, mereka melihat orang-orang musyrikin, mereka menempelkan, meletakkan alat persenjataan mereka, pedang mereka, tongkat mereka di pohon-pohon yang mereka menganggap sekiranya mereka meletakkan senjata tersebut akan ada keberkahan di dalamnya. Para sahabat mengatakan seperti yang sama. Ya Rasulullah, ij'al lana, jadikanlah bagi kami ya Rasulullah satu hukum sehingga kami bisa seperti mereka. Kami akan meletakkan senjata kami di pohon-pohon yang kami lihat. Agar apa? Agar kami mendapatkan keberkahan di dalamnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, subhanallah, bagaimana bisa yang kita meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala, malah kita ingin mengikuti kebiasaan mereka juga. Sebuah tandingan meletakkan senjata di pohon agar sama-sama mendapatkan berkahnya, cuman bedanya mereka musyrikun, kita muslimun, itu saja. Dan Nabi kita SAW menegaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ij'al lana kama lahum alihah, sebagaimana Musa alaihi salam dimintakan oleh mereka Bani Israel, ij'al lana kama lahum alihah. Ya Musa, wahai Musa, jadikanlah kami alihah, atau berikanlah kami, tentukanlah bagi kami Tuhan-Tuhan atau Tuhan satu Tuhan saja, sebagaimana mereka punya Tuhan yang banyak. Kemudian Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, demi diriku yang berada tangannya, latarkabunna sunnata aw sunnata man kana qablakum. Ketahuilah, dengan kalian meminta seperti ini, meminta adanya satu sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, diyakini adanya keberkahan dalam pohon tersebut, maka ketahuilah nantinya akan datang suatu zaman yang dimana orang-orang atau kaum muslimin mereka membuat satu hukum, yaitu hukum tersebut berdasarkan dari kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara yang terdahulu, wa'iyadu billah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah cukup bagi kita ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan melihat sebagian kaum muslimin merayakan satu hari raya yang itu dilaksanakan pada hari raya jahiliyah. Nabi kita SAW menegaskan, innallaha qad abdala lakum qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Nabi SAW sedih dan merasa miris hatinya ketika mendapati para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, mereka masih merayakan kebiasaan di zaman jahiliyah. Kemudian Nabi menegaskan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan bagi kalian hari tersebut dengan dua hari raya, Idul Adha dan juga Idul Fitri. Bukankah kita seharusnya merasa bangga ketika Nabi kita Muhammad SAW telah menetapkan bagi kita dua hari raya tersebut? Tapi malah kita mencari hari raya lain yang itu sudah keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa merusak keimanan juga akidah kita. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita menjadikan malam tahun baru nantinya pekan depan sebagai malam yang biasa-biasa saja. Kita ajak keluarga kita untuk istirahat di rumah, tidak perlu merayakan hal tersebut. Walaupun kita merasa ini adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak mengganggu akidah kita,
kita hendaklah berhati-hati. Karena apa? Bisa jadi hal-hal tersebut kita jadikan hal yang biasa-biasa saja, nantinya Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang haram itu dianggap sebagai kebiasaan yang biasa bagi kita untuk kita kerjakan. Dengan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala tahu apa isi hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang nantinya akan mengadili kita dengan hisabnya yang sempurna, sehingga seharusnya kita menjadikan hisab kita nanti mudah, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita kepada surganya Allah tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر عبادك الموحدين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا غفار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم ويا ذا القوة المتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.